siang pemirsa, kita jumpa lagi. Topik hari ini tentang investasi. Sama kita sudah hadir Bapak Hansen Wijaya. Terima kasih Pak Hansen bersedia meluangkan waktu. Tentunya selamat pagi, terima kasih atas kesempatan kita bisa bincang-bincang pagi ini. Pertanyaannya apa, maaf? Investasi saat ini, kalau misalnya saham dibandingkan dengan logam mulia, menurut Pak Hansen lebih menarik mana? Oke, emas itu sebenarnya ya ada yang bilang investasi, ya hanya sebutan lah, atau sebenarnya hedging gitu ya. Sebutan mau dibilang investasi, ya investasi karena nabung ya dengan bentuk emas. Ada juga ya yang tahu bahwa itu hedging, mempertahankan nilai uang kita. Jadi tergantung orangnya lagi menarik atau tidak, yang mana dia menarik untuk nabung emas atau nabung saham ya, karena saham itu di pasar modal sekarang juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk kita menabung atau investasi. Saya cerita tentang emas dulu. Emas itu senilai sekitar 90 juta ya. Itu 90 juta sekarang bisa beli 5 motor ya, 5 motor seharga 20 juta. Oke. Waktu saya masih kecil, 100 gram itu sebenarnya sama nilainya mungkin ya, dengan 5 motor. Atau kalau kita bicara orang zaman dulu bilang sapi 3 juta. 90 juta kan 30 ekor sapi. Sekarang 1 gram itu sekitar 900.000. Ya, artinya kalau sekarang 3 juta, sekarang 900.000 1 gram, berarti sekitar 3 gram. Oh ya. Ya. Zaman dulu sapi itu sebenarnya juga sama. Ya. Jadi ya kita anggap mungkin 30 tahun yang lalu deh kita anggap ya. Bisa dicek gitu loh. Jadi prinsipnya sebenarnya emas itu mempertahankan kekayaan kita atau nilai uang kita, mempertahankan. Karena kalau kita pegang rupiah, seperti kalau kita bandingkan yang saya cerita dengan menabung rupiah, mau di bank ataupun di celengan, itu nilainya berkurang karena kalah dengan inflasinya. Nilainya walaupun jumlah nominalnya adalah bertambah. Jumlah bertambah artinya kita menabung terus. Dulu 30 tahun yang lalu kita cuma punya uang untuk beli sapi ya. Kita bilang harganya sapi tadi kan perbandingan 3 juta, dulu 300.000 misalnya. Kita nggak punya cukup uang nih untuk beli sapi karena uang kita hanya 10.000. Kemudian kita tabung terus 10.000, mungkin sebulan 10.000 sampai 10 tahun. Mencapailah 300.000. Nggak bisa beli sapinya udah 3 juta. Uangnya 300.000 tetap terkena inflasi. Tapi kalau emas ya dia setara, dia naik. Jadi ibarat mempertahankan nilai uang atau istilahnya hedging. Jadi manfaat dari investasi logam mulia itu mempertahankan nilai uang, kekayaan kita, betul. Oke. Ya kan, nilai uangnya agar tidak tergerus inflasi. Ya, berarti nilai kenaikan emas itu masih bisa mengimbangi laju inflasi. Ya. Oke. Jadi kalau investasi kan diharapkan kan kalau yang namanya istilah investasi itu kita berinvestasi kemudian berkembang. Seperti mungkin bisnis atau apa, tapi nggak selalu bisnis itu menjadi investasi, bisa juga habis. Ya. Nah, bagaimana dengan pasar modal saham? Pasar modal itu diibaratkan yaitu perusahaan. Ya, kalau kita mau berbisnis, berinvestasi, kita mau buka warung kopi, ya, kemudian dimasuk ke pasar modal, ya, itu dengan istilah jadi udah listing ya, ada IPO di pasar modal. Kalau orang beli, menabung ya, investasi nilai saham perusahaan tersebut bisa naik karena kan bisnis ya, grow diharapkan, tapi kenyataannya bisa naik, bisa juga tidak, atau bisa juga turun. Seperti kalau ya bisnis yang real, memang karena sebenarnya itu perusahaan. Kita buka warung dengan modal misalnya 1 miliar, kemudian
dibagi ke umum, ya kita ikutan beli dalam berupa lembar saham. Kita berharap nilainya asetnya setelah 10 tahun itu bertambah dari 1 miliar mungkin menjadi lebih. Ya, itu satu yang diharapkan. Yang kedua, harapannya apa kalau kita berinvestasi di pasar modal? Harapannya adalah pembagian keuntungan dividen. Ya, kalau perusahaan itu maju, ada profit, setiap tahun kita bisa mendapat dividen, pembagian profit itu. Nah, kalau kita berinvestasi di pasar modal. Jadi, ada istilahnya naik turun memang tidak pasti. Kalau emas naik turun, boleh dibilang kenaikannya pasti. Nah, bagaimana dengan kenaikannya? Ya, kalau kenaikannya pasar modal, dia bukan untuk mempertahankan nilai uang. Walaupun bisa untuk sebagai mempertahankan nilai uang kalau kita menabung sedikit-sedikit, kita tahu kapan kita masuk dan kapan kita keluar. Tapi ada beberapa, kalau kita bisa baca, kita harus mempelajari laporan keuangan atau kesehatan dari perusahaan itu sendiri. Ya, biasanya mungkin perusahaan-perusahaan yang besar, ya istilahnya blue chip, ya itu perusahaan seperti Astra yang memang menjadi index mover, kita tabung, dia murah, kita beli ya saham perusahaan itu, sampai lama-lama saham kita menjadi besar. Ya, menjadi lebih banyak, sehingga kalau perusahaan untung kita mendapat pembagian dividen lebih besar, lebih banyak keuntungan kita. Nah, hal kedua juga, kalau misalnya semakin lama dia perusahaannya berkembang, seperti kalau kita lihat perusahaan Telkom atau Astra atau BCA yang dulu hanya 2.000, kemudian berkembang terus sampai pernah 35.000, ya. Kemudian Soklit naik lagi, ya berlipat-lipat dalam tempo 10 tahun atau apa, itu kenaikannya lebih besar jauh daripada emas. Jadi bisa untuk menambah nilai selain dari dividen, juga value-nya pada saat kita jual dari waktu kita beli dia angka rendah. Contoh ya, waktu kita beli 2.000, kemudian 35.000 kita jual dalam tempo 10 apakah 20 tahun, itu kan pelipatannya udah berkali-kali lipat, lebih dari 10 kali lipat. Artinya kalau 2.000 itu udah 15 kali lipat lebih. Dan jadi kalau udah tahu perbedaan antara logam mulia dan pasar modal, balik lagi, kita sukanya yang mana? Kalau orang-orang dulu konvensional mungkin lebih suka nabung emas, beli emas, nggak pusing, Karena pasti kelihatan emasnya, fisik, emasnya. ya. Kemudian mereka juga berpikir nggak perlu belajar, ya cukup tahu beli ada di mana, percaya, ya kan, yang bisa dipercaya bahwa itu emas itu asli atau enggak, keluaran antam. Udah mereka simpan terus untuk mempertahankan nilainya. Ya, banyak orang yang dulu beli dari 100.000, sekarang ini 900.000, ya. Terus naik, mempertahankan kekayaan dia, nilai uangnya nggak menjadi 100.000 tetap, tapi menjadi 900.000, kan begitu. Web yang lebih mudah aplikasinya untuk orang yang baru mulai ya khususnya. Saat ini hampir semua perusahaan sekuritas itu basicnya udah online trading. Ada juga yang memang masih by phone, bisa sistemnya telepon ke brokernya. Ya, jadi ada by phone, broker, aplikasi. Kalau zaman di bawah era tahun 2010 itu kan mungkin masih belum banyak aplikasi. Buat saya sih, saya sendiri ada beberapa main di beberapa sekuritas, tapi yang nyaman aja, yang mereka bisa dapat pelajaran ya tentang baca keuangan, atau mungkin yang lebih user friendly, atau yang dia bisa dapat kelengkapan data lebih banyak. Saat ini saya sendiri kan bukan trader, kalau yang untuk kayak begitu mungkin trader, tapi kalau kita investasi, kita cukup ya mungkin bisa baca laporan keuangannya, waktu kita membandingkan, mempelajari, waktu kita minta referensi dari perusahaan sekuritas itu sendiri gitu. Oh, berarti ada perbedaan antara investor murni dengan trader ya Pak? Ya, sangat berbeda. Ya, itu mereka trading sama juga jualan.
Kalau emas kan investasi emas sama kan bisa trading juga. Orang banyak yang stres jual beli emas, spekulasi dia jual rugi. Kalau namanya investasi kita nabung kan nggak, kita tabung aja. Terus ada uang berapa kita sisihkan untuk di emas jangka panjang. Sama saham, kalau kita berinvestasi atau menabung saham, ada duit berapa kita tabung, kita harapkan dari keuntungan perusahaan itu. Dari gain dan dari dividen. Ya. Jadi benar-benar bukan cuma jual beli, Ya. ambil spread kecil ya Pak ya. Mungkin saya bisa kasih contoh selain tadi jual beli emas. Kalau saham itu sama, kan itu perusahaan. Ibarat kita bikin warung kopi. Kita beli tempat, kita beli peralatan, kita bangun bisnisnya dari nol, ya, dengan modal 100 juta, kemudian berkembang sampai ramai sekali misalnya. Kemudian kita butuh modal lagi untuk perluaskan, atau begitu ramai ada investor yang mau, ya. Nah, tadinya kita punya 100 juta dengan saham 100%, kemudian kita tawarkan kepada investor atau ada investor yang berminat, 10%-nya itu bukan lagi nilainya 10 juta, bisa berlebih. Nah, itu untuk kita berinvestasi ya. Tetapi kalau kita trading, mungkin begitu kita udah rame, usaha kita dikasih lebihkan 200 juta misalnya, kemudian kita jual semua, kita cari lagi, kan capek. Ya memang untung juga, ya tadi modal 100 juta, dalam tempo setahun atau 2 tahun atau 5 tahun setelah ramai dia menerima uang 200 juta, ya oke aja kalau udah happy, itu kan trading. Kemudian tetapi kan nggak mudah, dia cari tempat lagi, belum tentu dapat lagi. Kita berinvestasi di satu perusahaan, misalnya kita beli bank BCA, tadi kita cuma punya sahamnya 1%, umpama, atau sekian 0,00%, kalau kita nabung, kita bertambah terus. Jadinya kita bisa tambah jadi 2%, 3%, gitu. Pak, ada pertanyaan juga nih, kalau di dunia pasar saham ini, lebih baik kita punya saham di misalnya satu perusahaan tapi jumlahnya besar, atau dikit-dikit tapi di banyak perusahaan? Bebas aja sih sebenarnya. Cuma menurut saya kalau namanya kita mau berinvestasi ataupun namanya trading atau apa, jadi nggak fokus. Sama aja kita mau buka perusahaan banyak A, B, C, D, satu belum berjalan, ya kan, nggak fokus. Lebih baik mulailah dari satu. Kita udah tahu, udah mantap, udah menghasilkan saham, kemudian nabung lagi, cari lagi, ya perusahaan mana yang bagus, kita berinvestasi di perusahaan itu. Buat saya seperti itu, ya buat pemula. Tapi ya bebas lah, karena ini nggak ada satu aturan, nggak ada satu keharusan. Baca ya dari orang-orang yang memang nomor satu, yang model Warren Buffett apapun gitu, yang udah kelas atas, semua juga bilang nggak ada orang, mungkin ada kecil sekali persentasenya orang kaya dari trading. Banyak orang kaya itu dari berinvestasi, entah di investasi emas, properti, ya atau saham. Dia berinvestasi sedikit. Yang paling bisa mulai dengan nominal kecil sekarang saham ya Pak ya? Ya, RDM ya, beberapa RDI. Ya, kalau soal sekuritas yang mana, kenapa saya nggak bisa referensikan? Karena saya tidak mewakili daripada sekuritas manapun. Oke. Terima kasih Pak Hansen untuk waktunya. Semoga lain kali kalau misalnya ada pemirsa yang kirim WhatsApp dan bertanya, Pak Hansen bersedia menjawab ya. Ya. Terima kasih Pak Hansen untuk hari ini. Terima kasih.